Pak Web, sebenarnya Tuhan itu gimana sih Pak Web? Saya kok nggak mudeng-mudeng sih? Maksudnya? Maksud saya, Pak Web kan sudah menjelaskan terkait Tuhan dengan berbagai macam sudut pandang pengertian dan pemahaman. Tapi kok saya tidak bisa membayangkan atau menggambarkan seperti apa gitu loh. Dan tenang. Kalau panjenengan masih bisa membayangkan dan menggambarkan Tuhan, berarti Tuhan yang bisa panjenengan bayangkan dan gambarkan itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu Tuhan angan-anganmu, Tuhan perasaanmu, Tuhan pikiranmu. Sebab karena itu bisa kau bayangkan, bisa kau gambarkan, bisa kau pikirkan. Kalau Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sesungguhnya itu tan kinoyongopo. Maksudnya tidak bisa dipikirkan, dibayangkan, dikira-kira, digambarkan dan lain-lain. Karena dia melampaui semua dan segalanya. Tidak ada nama yang pantas untuk menamainya. Tidak ada sesuatu gambaran yang sama atau sesuai dengan dia. Panjenengan kira Allah, El, Elah, Eloah, Elohim, Theos, Yah, Yahweh, atau Allah, dan lain-lainnya itu layak dan pantas sebagai nama Tuhan. Oh no, tidak ada suatu apapun yang pantas dan bisa dijadikan penggambaran Tuhan. Percayalah, kita hanya bisa menyebutkan sifat dan sikapnya saja, bukan menamainya, apalagi menggambarkannya seperti sesuatu hal. Maha agung, maha kuasa, maha welas asih, maha adil, maha memberi, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah sifat dan sikapnya, bukan namanya. Paham? Kalau kita masih bisa menggambarkannya seperti sesuatu dan menamainya A, B, C, D, E, dan lain-lain, serta memikirkannya, berarti itu bukan Tuhan. Hanya sebatas kira-kira Tuhan itu seperti itu. Sebab karena Tuhan itu tan kinoyongopo, cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Maksudnya tidak bisa dikira-kira, dekat tidak bisa disentuh, jauh tidak bisa dibayangkan. Sebab itu saya menyebutnya sebagai Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, karena saking rumit dan sulitnya disebut dan digambarkan. Kanjeng artinya terdepan atau terkemuka, maksudnya terutama. Romo artinya rasa manunggal, maksudnya menyatunya semua dan segala rasa. Sejati artinya sebenar-benarnya, maksudnya yang sesungguhnya. Gusti artinya guru sejati, maksudnya pembimbing atau penuntun yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Prabu artinya yang bertahta atau yang bersinggasana, maksudnya yang layak untuk dipuja dan dipuji. Heru artinya tirta prawitasari, maksudnya air hidup yang menghidupi seluruh kehidupan. Cokro artinya anyakra manggilingan, maksudnya selalu aktif, tidak berhenti, tidak istirahat, tidak tidur. Semono artinya awal dan akhir, maksudnya titik awal dan titik finish dari semua dan segala proses kejadian yang terjadi bagi seluruh makhluk semesta alam. Semuanya dan segalanya serta seluruh apapun itu, sebutan nama dan bentuk serta modelnya yang diciptanya adalah berasal darinya. Karena bahan untuk menciptakan sesuatu apapun itu bahannya diambil dari dirinya sendiri. Seperti manusia misalnya, bahan untuk membuat wujud atau bentuknya manusia itu dari dia.
jiwa atau sukmanya dari dia, ruh atau hidupnya juga dari dia. Maksudnya bahannya diambil dari dirinya sendiri. Yang dimakan dan diminum juga dari dia, yang dilihat dari dia, yang dipikir, yang didengar, yang dihirup, yang dirasa, yang digerakkan, seluruhnya, segalanya dari dirinya sendiri semuanya. Sebab karena itu manusia difirmankan sebagai wujud kenyataannya, dan dia sebagai batin atau isi hatinya manusia. Dan semuanya itu, segalanya itu, seluruhnya itu, yang berasal darinya itu akan kembali hanya kepadanya, bukan ke lain selainnya. Pak Web, sebenarnya dari sekian banyak tata cara dan teknik laku yang sudah ada, yang paling sulit dilakukan oleh setiap pembelajar itu apa dan yang bagaimana ya Pak? Pertanyaan yang cerdas. Menjalankan wahyu panca gaib teramat banyak yang bisa melakukannya. Bahkan semua orang pasti bisa menjalankan wahyu panca gaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib, yaitu wahyu panca laku. Walaupun tidak semua orang bisa, namun ada banyak yang bisa melakukannya. Menjadi putra kekudangane Romo termasuk menjaga pikiran, hati, dan syahwat. Walaupun tidak terlalu banyak, juga ada banyak yang bisa melakukannya. Yang hampir tidak ada yang mau menerima dan bisa mampu melakukannya dengan kesadaran rasa yang sadar, itu adalah ketika Romo bergerik menggerakkan dirinya untuk sesuatu yang secara kasat mata pikiran manusia itu hina atau buruk atau salah. Misal contoh pertama, kita sudah mengerti dan memahami serta mengetahui bahwa semua dan segala serta seluruh kejadian yang terjadi itu adalah tingkah polahnya Romo itu sendiri. Kita hanya sebagai media atau wayang yang sedang dimainkannya. Namun, ketika Romo bergerak menggerakkan diri kita untuk mencubit teman misalnya, kita bukan hanya tidak mau tapi juga menolak dan membantah dengan alasan bahwa mencubit orang lain itu salah, dosa, dan lain-lain. Karena menyakiti sesama hidup, padahal itu Romo yang melakukan. Romo sendiri yang melakukan, hanya saja melalui wayangnya, yaitu diri kita. Contoh misal kedua, ketika Romo bergerak menggerakkan diri kita untuk mencuri ayamnya tetangga misalnya, kita bukan hanya tidak mau, tapi juga menolak dan membantah dengan alasan bahwa mencuri itu dosa, salah, karena merugikan orang lain. Padahal itu Romo yang melakukannya, Romo sendiri yang melakukannya, hanya saja melalui wayangnya, yaitu diri kita. Hampir tidak ada yang mau menerima gerak Romo dan bisa mampu melakukan gerak Romo pada dirinya dengan kesadaran rasa yang sadar, sehingga teramat sulit bahkan mustahil untuk bisa berucap terima kasih dengan sebenar-benarnya tulus dan murni. Walaupun sudah mengerti dan memahami serta mengetahui bahwa semua dan segala serta seluruh kejadian yang terjadi itu adalah tingkah polanya Romo itu sendiri, kita hanya sebagai media atau wayang yang sedang dimainkannya. Itu loh yang sulit. Dan hanya orang-orang yang benar-benar terrahmati atau teranugerahi atau tercerahkan saja yang bisa. Dan itu jumlahnya hanya hitungan jari tangan saja.
Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang wanita hebat. Kalau istilah kerennya, indigo. Sebut saja namanya Mbak Titik, nama samaran loh ya. Mbak Titik ini telah mengalami reinkarnasi hingga 9 kali. Dan 9 kali reinkarnasi selalu menjadi pelacur. Namun selalu gagal lagi dan lagi-lagi gagal menjadi seorang pelacur yang baik. Di kehidupan awalnya, Mbak Titi ini adalah seorang istri pembesar kerajaan dan memiliki tipe wanita yang setia tuhu pada suaminya. Karena kesukaannya yang mempelajari ilmu-ilmu kesempurnaan, pada akhirnya Mbak Titi ini mengetahui identitas jati diri pribadinya, bahwasanya jalan kesempurnaannya itu adalah berperan menjadi seorang pelacur atau melalui peran sebagai seorang pelacur. Karena kesadaran otaknya menerima bahwa melacur itu perbuatan tidak baik, perbuatan kotor, hina dan nista, maka Mbak Titi berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjadi pelacur. Dia menempuh kesempurnaan melalui jalan lain, bukan dengan jalan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu jadi pelacur. Singkat punya cerita, habislah usianya di dunia, lalu mati, dan kematiannya menjadi arwah yang gentayangan kian kemari karena gagal mencapai kesempurnaan. Merasa tidak sempurna, lalu atas izin kemurahan Tuhan kembali reinkarnasi, namun dengan perjanjian menjadi pelacur. Setelah lahir ke dunia lagi, karena ilmu pendidikan dari orang tua dan guru-guru, peran yang sudah diperjanjikan pun terlupakan, sehingganya kesadaran otaknya tetap menyimpan memori masa lalu bahwa melacur itu perbuatan tidak baik, perbuatan kotor, hina dan nista. Walaupun mengetahui bahwa itu adalah peran yang diberikan oleh Tuhan. Hal ini terjadi dan berulang kali hingga 9 kali reinkarnasi. Dan di reinkarnasinya yang ke-9 kalinya ini dia tidak mau gagal lagi karena sudah capek dan lelah katanya. Untuk kematian yang ke-10-nya, jalannya tetap menjadi seorang pelacur. Namun nambah satu peran lagi, yaitu di antara lelaki yang menggaulinya harus ada 3 orang pembimbing atau guru spiritual yang mencabulinya. Ketika dia sedang berguru atau belajar, maksudnya ketika dia sedang berguru atau belajar, lalu guru atau pembimbingnya itu mencabulinya atau memperkosanya. Dengan begitu, dia akan berhasil mencapai kesempurnaan. Jika tidak, maka gagal lagi alias akan bereinkarnasi lagi untuk yang ke-10 kalinya. Sadis ya, serem, bahkan mengerikan. Mbak Titi mengetahui saya melalui YouTube, lalu berusaha untuk bisa bertemu saya. Setelah bertemu saya, dia memohon untuk ikut belajar bersama saya, dengan harapan suatu saat saya akan mencabulinya. Mengetahuinya, saya menolaknya. Karena Romo tidak memberikan peran kepada saya untuk melakukan itu kepadanya. Dia menangis terseduh karena sudah merasa capek dan lelah menjalani hidup hingga 9 generasi. Lalu saya memberikan kepadanya wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib plus pemahamannya untuk dilakukan sebagai ganti peran yang 8 kali gagal dilakukannya. Setelah itu, dia berpamit untuk menepi, guna laku murni menuju suci. Dan sabda saya untuknya, selamat rahayu, tumakaning sampurna jati, untuk kadang Mbak. Ingat kisah Mahabharata dalam sejarah perang Baratayuda? Itu kan dalangnya adalah Sri Krishna atau Batara Wisnu. Wayangnya adalah Pandawa dan Korawa beserta wadya balanya masing-masing. Nah, apakah ada yang salah di antara dalang dan wayang-wayangnya itu? Menurut saya jelas tidak ada yang salah dan
tidak ada yang benar. Karena itu adalah sang dalang yang sedang memainkan wayang-wayang buatannya sendiri untuk suatu tujuan yang sudah dipersiapkan. Kenapa dalang sampai memainkan wayang-wayangnya hingga hancur lebur? Karena ada sesuatu yang tidak tepat dan harus diperbaharui. Dan tenan. Bagaimana? Panjenengan sudah siap jika sewaktu-waktu Romo bergerak menggerakkan wayangnya, yaitu diri Anda, untuk melakukan yang ekstrim? Kalau Pak Web sampai bisa mengetahui itu semua dengan sendirinya, bukan katanya, melainkan menyaksikannya sendiri, sehingga Pak Web begitu percaya diri, berani mengumumkan semua itu tanpa merasa takut dengan siapapun dan apapun. Berarti Pak Web juga tahu sejarah awal mula terjadinya Pulau Jawa yang kita tempati ini, yang selama ini menjadi misteri rahasia umum, dan selama itu pula tidak ada yang berani mengumumkannya. Tolong beri saya sedikit sejarahnya dong Pak Web, supaya penasaran yang membuat saya tidak nyaman ini terobati. Dan tenan. Berarti pertanyaan awal tadi cuma untuk mancing saya agar supaya mau menceritakan hal itu ya. Cerdas panjenengan. Oke bro. Tapi sedikit saja ya. Poin-poinnya saja. Kalau selengkapnya durasi videonya bisa panjang. Dan kalau durasi videonya panjang bisa menghabiskan kuota internet banyak. Jadi sedikit saja namun padat. Artinya poin-poinnya saja ya. Alkisah dalam kunjungan resminya sebagai duta besar utusan raja, Empu Barang atau nama bangsawannya Haryo Lembusuro, seorang pandito terkemuka tanah Jawa, berkunjung ke Jambu Dwipa India. Sesampainya menginjakkan kaki di negeri Hindustan ini oleh para Brahmana setempat, Empu Barang diminta untuk bersama-sama menyembah patung perwujudan Hari Candana Wisnu. Namun dengan kehalusan sikap, sopan santunnya orang Jawa, Empu Barang menyatakan bahwa sebagai pandito Jawa dia tidak bisa menyembah patung. Tetapi para Brahmana India tetap mendesak dengan alasan kalau Brahmana dinasti Hari Candana menyembahnya karena Wisnu dipercaya sebagai sang pencipta Tribuana. Dengan setengah memaksa, Empu Barang diminta duduk. Namun sewaktu kaki Empu Barang menyentuh tanah, tiba-tiba bumi bergoyang seperti gempa. Saking hebatnya goyangan tersebut, patung Hari Candana Wisnu tersebut menjadi retak-retak. Para Brahmana India tertegun heran, bercampur takut. Sementara itu dengan santunnya Empu Barang menjelaskan bahwa penyembahan kepada sang penguasa hidup itu bukan patung, tetapi lewat rasa sejatinya rasa. Sehingga hubungan kawula dengan Gusti menjadi serasi. Itulah jumbuhing kawula dumateng Gusti. Orang Jawa melakukan puja-puji penyembahan kepada Gustinya langsung dari batinnya, tidak melalui perantara apapun. Maka dari itu, dalam perkembangannya tersebut dikenal sebagai aliran kejawen karena bersumber dari Jawa.
Bagi orang Jawa, tentang cerita waktu bumi Jawa belum dihuni manusia, telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya. Dan salah satu putra Sang Yang Jagat Girinata, yaitu Batara Wisnu, turun ke Arcapada Kimpoi dengan Pratiwi, Dewi Bumi. Dalam pemahaman kejawen, hal itu disikapi dengan terjemahan kalau Wisnu itu artinya urip atau hidup, pemelihara kehidupan. Jadi jelasnya awal mula adanya kehidupan manusia di bumi atas izin Sang Penguasa Jagat. Dewa atau malaikat perlambang sukma, manusia perlambang raga, Sang Penguasa Jagat adalah hidup atau urip. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, raganya bisa rusak, namun sukmanya tetap hidup langgeng. Sebab karena itu, jika karmanya tidak tepat, sukma ini akan melakukan reinkarnasi hingga berulang kali sampai berhasil tepat, yaitu kembali kepada asal-usul Sangkan Paraning Dumati, kembali menjadi Sang Penguasa Jagat, yaitu Maha Suci Hidup. Kemolekan bumi Jawa, laksana perawan rupawan yang amat jelita, sehingga kerajaan Rum atau Ngerum yang dipimpin oleh Prabu Galbah lewat laporan pendeta Ngali Samsujen begitu terpesona karenanya. Maka diutuslah dutanya yang pertama yang bernama Hadipati Alip. Hadipati Alip berangkat bersama 10.000 warga Ngerum menuju Nusa Jawa. Mereka dalam waktu yang amat singkat meninggal alias mati, terkena wabah penyakit hingga tak tersisa seorang pun. Lalu dikirimlah ekspedisi kedua di bawah pimpinan Hadipati Ehe. Namun malangnya, mereka juga mengalami nasib yang sama, tupes tapis tanpa tilas. Masih diutus rombongan berikutnya, yaitu Hadipati Jimawal, kemudian J, kemudian Dal, B, Wawu, dan yang terakhir Hadipati Jimakir. Namun semuanya mengalami nasib sama, tumpes kelor. Melihat semua itu, Prabu Galbah terkejut dan mengalami shock hebat. Akibatnya, kemudian jatuh sakit dan dalam waktu tak lama kemudian mangkat alias mati. Pendeta Ngali Samsujen merasa bersalah karena nasihatnya menimbulkan malapetaka ini terjadi. Akhirnya beliau pun ikut mati dalam tekanan rasa bersalahnya. Tinggal Mahapati Ngerum, karena rasa setianya, dia ingin melanjutkan misi luhur yang dicita-citakan rajanya. Dia akhirnya ingat pada sahabatnya yang sakti mandraguna bernama Jaka Sangkala alias Aji Saka yang tinggal di tanah Maldewa atau Suwita Dwipa. Habisnya para migran dari Ngerum ke tanah Jawa itu, menurut Jaka Sangkala alias Aji Saka, adalah karena hati mereka yang kurang bersih. Mereka tidak meminta izin dahulu kepada penjaga Nusa Jawa. Padahal karena sejak zaman dahulu tanah Jawa ini sudah ada yang menghuni. Yang menghuni tanah Jawa adalah manusia yang bersifat suci dan bersikap bersih, berwujud badan halus atau ajiman. Aji artinya ratu, man atau wan artinya sakti. Selain penghuni yang baik, juga dihuni penghuni berkah
Sakan, anak buah Batara Kala. Makanya tak ada yang berani tinggal di bumi Jawa sebelum mendapat izin Wisnu atau Manikmaya atau Semar. Akhirnya Mahapati Ngerum di antar Aji Saka menemui Wisnu dan istrinya Dewi Sri Kembang. Saat bertemu, dituturkan bahwa Wadyabala, warga Ngerum yang mati tidak bisa dihidupkan kembali dan sudah menjadi peri Prahyangan yang merupakan anak buah Batara Kala. Tapi Hadipati yang diutus ke-8 kalinya yang gugur dalam tugas itu berhasil diselamatkan oleh Wisnu dan diserahi tugas menjaga 8 mata angin, namun mereka tetap menghuni alam halus. Atas izin Wisnu, Mahapati Ngerum dan Aji Saka berangkat ke tanah Jawa untuk menghadap Semar di Gunung Tidar. Tidar dari kata tidak, hati di dada, maksudnya hidup. Supaya selamat, oleh Wisnu, Mahapati Ngerum dan Aji Saka diberi sifat kandel berupa Raja Kalacakra agar terhindar dari wabah penyakit dan serangan anak buah Batara Kala. Hal ini pernah saya informasikan dalam versi agama dengan nama pelakunya yang berbeda. Semisal contoh, Mahapati Ngerum dan Aji Saka yang berangkat ke tanah Jawa untuk menghadap Semar di Gunung Tidar, saya sebut sebagai Syekh Subakir, utusan Sultan Mesir. Lalu, siapakah sebenarnya Semar, sang penghuni awal tanah Jawa itu? Dan tenang. Dulu sekali, sekitar 3000 tahun sebelum tahun Masehi, Pulau Jawa yang kita tempati ini, yang lebih dikenal dengan sebutan Nusantara atau NKRI ini, mulai dari ujung timur hingga barat dan ujung utara hingga selatan, termasuk Sumatera, Sulawesi, Bali, Kalimantan, Irian, dan luar negeri serta pulau-pulau lainnya adalah merupakan satu dataran saja yang dikelilingi lautan lepas. Alkisah awal bermula dari silsilah Nabi Adam. Kalau dalam versi agamanya, usianya sekitar 960 tahun, berpasangan dengan Siti Hawa atau Sayyidatina Hawa. Kalau dalam versi non-agamanya, bermula dari silsilah Sang Yang Janma Walijaya atau Sang Yang Adama. Usianya sekitar 960 tahun, berpasangan dengan Sang Dewi Janna Wanujaya atau Sang Dewi Kawah. Dari hasil hubungan keduanya, yaitu Adam dan Siti Hawa atau Sang Yang Jana Walijaya dan Sang Dewi Jana Wanujaya melahirkan putra-putri yang berpasang-pasangan sejak dalam kandungan hingga 5 kali berturut-turut, yang kemudian masing-masing pasangan anak-anaknya itu disebar ke berbagai daerah atau wilayah untuk mendharma baktikan hidupnya kepada kehidupan. Lalu melahirkan lagi untuk yang ke-6 kalinya, dan putra ke-6-nya ini atau keturunan ke-6-nya ini lahir tidak melalui rahim Siti Hawa, ujuk-ujuk sudah ada di luar kandungan dan tidak memiliki pasangan sejak dalam kandungan, dan diberi nama sebagai Sis, yang dalam versi agamanya disebut sebagai Nabi Sis
dalam versi non-agamanya disebut sebagai Sang Hyang Sita. Usianya sekitar 900 tahunan. Sang Hyang Sita atau Nabi Sis ini pernah menerima 50 mushaf atau sahifah atau lembaran yang berisikan tulisan dari Tuhan. Salah satunya adalah perintah untuk membunuh adik kandungnya sendiri, yang di dalam versi agamanya disebut sebagai Qabil, yang jika tidak dibunuh di usia tuanya nanti akan membuat kerusakan semesta alam seisinya. Lalu lahir keturunan Adam yang ketujuh, yaitu Sayyid Anwar kalau dalam versi agamanya. Dalam versi non-agamanya disebut sebagai Sang Hyang Nur Cahya. Sayyid Anwar atau Sang Hyang Nur Cahya ini berpasangan dengan sepupunya, cucunya Adam sendiri, dari anak keturunannya yang ketiga bernama Dewi Nurini. Hasil dari kedua pasangan, yaitu Sayyid Anwar atau Sang Hyang Nur Cahya dan Dewi Nurini, inilah para dewa-dewi dilahirkan. Salah satunya adalah Sang Hyang Nur Rasa. Sang Hyang Nur Rasa berpasangan dengan Dewi Sarwati, kemudian mempunyai 3 anak, masing-masing diberi nama. 1. Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Wisesa. 2. Sang Hyang Wening atau Dharma Jaka yang mendirikan kerajaan di Sri Lanka. Dan yang ketiga adalah Sang Hyang Taya. Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Wisesa menikah dengan Dewi Sauti, putri Sang Hyang Kalinggapati, Raja Keling India. Dari keturunan Adam yang kedua menurunkan putra bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal memiliki 2 istri. Istri pertama bernama Dewi Rakti, anak dari Sang Hyang Suyut, raja dari bangsa Jin. Istri kedua bernama Dewi Darmani, buyut kelimanya Adam. Masing-masing istri memiliki 3 orang putra yang lahir dari rahim Dewi Rakti. Istri pertama Sang Hyang Tunggal adalah 1. Sang Hyang Antaga yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Togok. Kedua, Sang Hyang Ismaya yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Semar. Dan yang ketiga, Sang Hyang Manik Maya yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Betara Guru. Sedangkan yang lahir dari rahim Dewi Darmani, istri kedua Sang Hyang Tunggal adalah 1. Sang Hyang Darmadewa. 2. Sang Hyang Darmastuti. 3. Sang Hyang Dewanjali. Nah, dari istri pertama Sang Hyang Tunggal bernama Dewi Rakti, putri tercantik dari raja kaum bangsa Jin. Inilah sang penghuni dan penguasa tanah Jawa dimulai, yaitu 1. Sang Hyang Antaga yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Togok, bertugas menjaga tanah Jawa bagian timur. 2. Sang Hyang Ismaya yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Semar, bertugas menjaga tanah Jawa bagian tengah. Dan yang ketiga, Sang Hyang Manik Maya yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Betara Guru, bertahta menjadi raja di kayangan tanah Jawa bagian barat, yang selanjutnya menjadi bibit unggul di Jawa, sebab karena menurunkan dewa-dewi dan raja-raja hebat di Jawa. Untuk mengupas sejarah Jawa berarti harus mengungkap kisah 3 keturunan Sang Hyang Tunggal ini, yang lahir dari istri pertamanya ini, yang bernama Dewi Rakti atau Dewi
Rekatawati. Seperti apa kisah mereka bertiga? Simak videonya hingga selesai ya, agar supaya tidak gagal paham. Oke? Suatu ketika di kayangan Jonggring Salaka yang terletak di puncak gunung Mahameru, di sisi kawah Candra di muka, tempat tinggal dan bertahtanya Sang Yang Tunggal beserta istri pertamanya bernama Dewi Rakti atau Dewi Rekatawati sedang berbahagia. Karena sebentar lagi mereka berdua akan segera memperoleh momongan atau keturunan. Dan kebahagiaan itu membuat seluruh wilayah kayangan Jonggring Salaka menjadi sejuk dan cerah. Kawah Candra di muka pun tidak bergejolak, seakan-akan ikut merasakan kebahagiaan mereka. Namun, ternyata kebahagiaan mereka harus tertunda dikarenakan Dewi Rekatawati tidak melahirkan sesosok bayi dewa yang mungil dan lucu, serta tampan atau ayu, seperti yang mereka idamkan, melainkan sebutir telur yang sebesar seukuran kepala bayi. Betapa sedih hati mereka berdua mengalami peristiwa itu. Lalu dengan membawa sebutir telur yang semakin membesar di setiap waktunya, Sang Yang Tunggal bersama Dewi Rekatawati kemudian bermuja samadhi, mengheningkan cipta, masuk ke swarga loka Awang Uwung Kumitir, ke persemayanan ayahnya, yaitu Sang Yang Wenang. Di hadapan Sang Yang Wenang, ia menceritakan perihal telur yang dilahirkan oleh istrinya. Lalu Sang Yang Wenang memberikan petunjuk dan memberikan air kehidupan yang disebut sebagai Tirta Kamandalu kepada Sang Yang Tunggal. Sesuai petunjuk ayahnya, telur itu dipuja semedi, cipta rasa, hingga meretak dan pecah berserakan menjadi 3 bagian, kulit, putih, dan kuning telur. Sang Yang Tunggal menyiramkan air kehidupan tersebut Tirta Kamandalu secara bersamaan kepada 3 bagian telur yang bercerai-berai itu. Kemudian secara ajaib, kulit putih dan kuning telur itu berubah menjadi 3 sosok bayi yang sangat tampan, lucu, menggemaskan. Sang Yang Tunggal memberikan nama masing-masing bayi yang tercipta dari kulit telur diberi nama Sang Yang Antaka, sedangkan bayi yang tercipta dari putih telur diberi nama Sang Yang Ismaya, dan bayi yang tercipta dari kuning telur diberi nama Sang Yang Manikmaya. Dan yang membuat Sang Yang Tunggal belum bisa menentukan siapa di antara putranya yang berhak mewarisi tahta kayangan Suralaya, karena Sang Yang Tunggal menyirami 3 bagian pecahan telur itu secara bersamaan, sehingganya tidak ada yang tercipta lebih dahulu dari bagian lainnya. Tidak ada istilah tertua di antara yang lainnya, besarnya pun bersamaan. Sebelum Sang Yang Tunggal selesai bersabda, tiba-tiba Sang Yang Antaka berkata kepada Sang Yang Tunggal. Ia mengatakan bahwa kulit telur tentunya lebih awal dilahirkan, sebab kulit berada di luar isi dan telah ditakdirkan menjadi pelindung, yaitu melindungi isi telur yang lemah. Maka menurut Sang Yang Antaka, kulit telurlah yang dianggap lebih tua dibandingkan dengan isinya. Sang Yang Ismaya menepis perkataan Sang Yang Antaka. Menurutnya bahwa kulit dan isi telur adalah satu kesatuan yang terlahir bersamaan. Tanpa adanya putih dan kuning telur yang menjadi isi, maka kulit telur pun tidak akan ada. Tidaklah mungkin telur terlahir hanya kulitnya saja, tanpa adanya isi yang telah ikut menyempurnakan keadaannya. Dan Sang Yang Ismaya mengingatkan kepada Sang Yang Antaka bahwa putih dan kuning telur yang menjadi isi adalah cikal bakal
yang akan menjadi adanya tanda-tanda kehidupan. Kulit hanya ragangan, bungkusnya saja, tetapi isilah yang menjadi sumber dan keutamaannya. Sang Yang Antaga tersinggung mendengar kata-kata Sang Yang Ismaya. Ia yang dicipta dari kulit telur merasa dihina, tidak dianggap memiliki keutamaan, hanya ragangan, yang berarti benda kosong, yang tidak memiliki arti apapun. Sang Yang Antaga pun berjumawa. Ia menganggap kulit telur adalah yang terkuat dengan wujud keras. Bagaimana bisa disebut kuat kalau kulit telur bisa retak dan pecah? Adu mulut antara Sang Yang Antaga dan Sang Yang Ismaya kian memanas. Mereka berdua sama-sama telah terbakar amarah. Adigang, Adigung, Adiguna pun terjadi.